Pada gelaran Asian Games 2018 yang lalu, Indonesia berada di posisi keempat perolehan medali dengan meraih 31 medali emas di bawah posisi Korea Selatan. Sementara pada perhelatan Pesta Olahraga se-Asia Tenggara SEA Games ke-30 di Filipina, belum ada target juara umum bagi Timnas Garuda. Mengapa terkesan ada nuansa pesimis di agenda olahraga 2 tahunan di Asia Tenggara kali ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada Chief The Mission Kontingen Indonesia SEA Games 2019, Hari Warganegara. Pak Hari, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Siang, Pak Hari. Pak Hari, banyak orang yang bertanya nih, Pak Hari. Asian Games tuh kita bisa peringkat 5 besar, bahkan di bawah Korea Selatan. Tapi kok kalau gelaran SEA Games kok kita agak malu-malu nih, Pak Hari. Kenapa kita nggak langsung targetnya juara umum aja? Kita kan paling hebat kemarin, paling tidak ya peringkatannya pada saat Asian Games. Gimana Pak Hari? Jadi gini, ada faktor X-nya yang lebih besar, ya non teknisnya yang lebih menguntungkan tuan rumah untuk SEA Games. Nanti saya jelasin. Ya. Kalau di Asian Games ya itu kan by Olympic Council of Asia itu jelas rules-nya bahwa di dalam Asian Games itu dipertandingkan seluruh Olympic sport ya dengan nomor-nomornya tanpa kecuali ditambah lagi non Olympic sport. Nah non Olympic sport ini dibagi ada mulai dari Asia Tengah, Asia Timur, Southeast Asia, Asia Barat dan lain-lain. Jadi ada representatif cabang olahraganya. Nah, sama olahraga tuan rumah, dia boleh mengusulkan. Nah, jadi tadi Olympic sport semua ya, semua nomor harus. Nah, kita sebagai tuan rumah juga emang kemarin lobby-lobby. Olympic sport semua kita pertandingkan tanpa kecuali, termasuk nomor-nomornya. Tapi boleh nggak kita nambahin beberapa nomor? Saya ambil contoh di shooting. Ya, shooting itu seluruh Olympic nomornya dipertandingkan. Nah, kemudian nomornya kita tambah, ada yang 300 meter, yang jarak-jarak jauh gitu, itu kita tambahin. Itu boleh sama mereka. Ya kan? Nah, kembali ke SEA Games. Itu Asian Games ya tadi? Itu Asian Games ya. Nah, SEA Games ini lebih kepada, boleh dibilang lebih bebas tuan rumah menentukan. Saya ambil contoh syuting lagi yang tadi. Ya. Mereka hanya pertandingkan 14 nomor, yang Olimpik cuma 3. Olimpik cuma 3? Nah, yang lainnya nomor baru yang mereka create, ya, yang bukan Olimpik. Artinya boleh dibilang lebih suka-suka tuan rumah. Menguntungkan Filipina berarti dalam hal ini. Nah, dan ini jadi lebih, ibaratnya jadi lebih longgar buat tuan rumah. Nah, saya ambil contoh lagi, basket. FIBA, aturan FIBA, basket internasional, itu setiap tim nasional itu boleh ada pemain naturalisasi. Hanya 1. Tapi di SEA Games sekarang ini dibebasin. Nah, jadi kita juga lagi bingung. Nggak ada kuotanya. Nggak ada kuotanya. Jadi kita lagi ngelihat nih, apakah nanti tiba-tiba tim Filipina tuan rumah itu isinya pemain NBA semua, ya kan, gitu kan. Nah, jadi ini yang mengakibatkan bahwa jadi di Komite Olimpiade Indonesia atau Indonesia Olympic Committee Indonesia kita punya tim asistensi analisa data. Ya. Jadi ini istilahnya sport intelligence team lah. Ya, kita menganalisa data atlet kita, kita menganalisa nomor-nomor yang dipertandingkan di SEA Games, kemudian kita menganalisa siapa kira-kira potensi lawan dari anak ini. Dapatlah hasil rangkuman itu. Ya, dengan kita mengirim 841 atlet, partisipasi di 434 number of event, ya, dari total 530 number of event yang dipertandingkan. Kita prediksikan kita bisa mencapai medali emas di level 50-an minimal. 50-an? Ya, 54, 55 segala macam minimal. Ya kan, gitu. Tapi tentu kita taruh lagi ada faktor margin error, non teknis lagi. Ya kan, ya kita berdoa tidak banyak-banyak. Nah, baru kemudian kita prediksikan bahwa dengan ini kita bisa menaikkan peringkat. Ya, dari 2 tahun lalu di peringkat 5. Mudah-mudahan bukan memperbaiki sedikit kalau saya berharapnya, ya lompat. Nah, walaupun kalau ditanya juara umum, ya orang bilang kan tidak ada yang tidak mungkin, ya kan. Tapi faktor X dari tuan rumah ini tadi yang kita perhitungkan. Artinya Filipina walaupun di Asian Games di bawah kita, ya kan, tapi kembali lagi. Termasuk juga cabang olahraga yang memang boleh dibilang cabang olahraga tuan rumah kayak arnis ya dan lain-lain. Jadi itu kayak bela dirinya mereka dan lain-lain. Pencak silat pun dipertandingkan. Tapi memang nomor-nomornya juga didesain oleh mereka sebagai tuan rumah
ada nomor yang yang boleh dibilang lebih kepada nomornya tuan rumah. Oke, kan, seperti baik. itu. Nah, inilah faktor X tadi itu, membandingkan antara Asian Games sama SEA Games. Oke, kita akan bicara lebih lanjut nanti, Boleh. masih mengenai persiapan. Di segmen selanjutnya kita harus jeda dulu Pak Ari. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, kita lanjutkan perbincangan masih mengenai persiapan kontingen Indonesia menghadapi SEA Games di Filipina. Pak Hari, sekarang ada cabang-cabang olahraga mana saja nih Pak Ari yang mungkin bisa kita andalkan bisa mendulang medali emas? Jadi memang di kita kan tadi sudah sampaikan ada tim technical analisa data kita. Ya. Kita prediksikan itu bahwa ada sedikitnya 27 cabang olahraga 27. ya yang akan bisa mendulang medali emas. Ya. Nah, ini tentunya cukup merata ya. Ada misalnya kayak angkat besi ya. Mudah-mudahan tuh ada minimal 4 medali emas dari sana. Ya, dari akuatik juga ada ya. Water polo ya, kita berangkatkan tadi malam. Mereka itu akan selesai bertanding sebelum opening ceremony. Opening ceremony kan tanggal 30. Ya. Nah, kita juga punya kans di situ dan mudah-mudahan water polo bisa jadi medali emas pertama nih. Ya, karena dia sebelum pembukaan udah selesai. Jadi kita bisa berikan. Makanya butuh juga doa dari seluruh pemirsanya Metro TV ini kan, khususnya. Nah, kemudian cabang olahraga yang lain, archery, ya, pentathlon, e-sport, ya, olahraganya milenial. Kita juga punya juara-juara, bahkan juara bukan hanya juara Asia tapi juara dunia di situ. Mudah-mudahan bisa berhasil juga. Ya. Kemudian ada panahan. Tapi paling tidak cabang olahraga yang pada saat di Asian Games kemarin mendulang emas seperti panjat tebing, pencak silat, bulu tangkis itu pasti ada semua ya. Kita berharap. Oke, baik Pak Hari, terakhir ini mungkin harapan dari Pak Hari dan juga kontingen Indonesia akan segera berangkat ke Filipina untuk mendulang prestasi kepada masyarakat Indonesia seperti apa nih Pak Hari, silakan. Ya, pertama kita mencoba mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, ya, Pak Menpora, pemerintah ya hadir di sini ya untuk mensupport kontingen Indonesia ya memberangkatkan mulai dari pelatnas sampai memberangkatkan ya. Dan kemudian juga kita mohon doa kepada seluruh pemirsa Metro TV ya bahwa cahaya-cahaya muda ya, saya menyebutnya cahaya-cahaya muda kita, atlet-atlet muda kita ini ya kontingen yang berjumlah 1.311 tidak kurang dari situ ya. Yang 60% atletnya adalah atlet muda, atlet junior, mereka bisa tampil dengan terbaik, ya, dengan baik, ya, memberikan hasil yang terbaik, mengibarkan merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya sebanyak-banyaknya. Ya, tadi sudah sampaikan ada targetnya dan mudah-mudahan ya target itu bisa lebih daripada yang kita prediksikan. Baik, semoga saja kemudian kontingen kita melampaui target begitu ya. Bahkan mudah-mudahan bisa juara umum begitu ya Pak Hari ya. Amin. Amin, baik. Amin. Terima kasih Pak Hari telah bergabung sama kami di Metro Siang.